Selamat malam Bapak Ibu Saudara, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta sukacita, kekuatan, penghiburan yang daripada Allah Roh Kudus menyertai setiap kita dimanapun kita berada malam hari ini. Puji Tuhan jika malam hari ini Tuhan kembali mengumpulkan kita, walaupun secara online kita percaya penuh bahwa Tuhan hadir dimanapun kita berada malam hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita memulai pertemuan malam hari ini. Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Kau berikan, dan kami berterima kasih karena Engkau hadir bersama dengan kami dimanapun kami berada malam hari ini. Bapa, kami mau mengalami dan kami mau melakukan seperti apa yang Nehemia alami dan lakukan. Kami rindu Engkau bekerja sepenuhnya melalui kehidupan kami, dan berikan hati yang peka untuk kami mengerti apa yang menjadi isi hatimu, apa yang menjadi kerinduanmu, apa yang menjadi rencana dan kehendakmu di dalam kehidupan kami. Supaya kami bisa memenuhi, menggenapi apa yang menjadi isi hati dan pikiran hatimu ya Tuhan. Berbicaralah melalui kebenaran firman Tuhan, dan sentuh setiap kami, urapi setiap kami ya Tuhan, untuk kami memiliki hati yang terbuka, mata yang terbuka untuk melihat kebenaran firman Tuhan dan apa yang Kau sedang kerjakan di dunia di mana kami berada saat ini ya Tuhan. Ampuni dan layakan setiap kami, ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan, supaya kami layak menerima dan masuk di dalam hadirat-Mu dan mengalami kuasa pemulihan yang daripadamu ya Tuhan. Teguhkan iman kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara, jika malam hari ini kita bisa berkumpul, saya percaya ini bukan satu kebetulan, tetapi Tuhan sedang atau akan menyampaikan isi hatinya ke dalam setiap kita, anak-anak yang mengasihinya. Saya percaya bahwa malam hari ini kita berkumpul di tempat ini pasti sedikitnya memiliki satu pengharapan untuk kita dapatkan malam hari ini. Mungkin saja ini berbicara tentang pemulihan iman yang ingin kita alami, atau juga mungkin pergumulan hidup kita berkaitan dengan pekerjaan kita, keuangan kita, kesehatan kita, atau hubungan antara kita dengan pasangan hidup kita, atau dengan anak-anak kita. Mungkin juga berbicara tentang pergumulan masa depan. Atau mungkin juga ada di antara kita yang rindu belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apapun yang menjadi kerinduan hati kita malam hari ini, melalui kisah Nehemia, kita akan diingatkan bahwa kita memiliki Tuhan yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Kita percaya atau tidak, kita bimbang atau tidak, kita memikirkannya atau tidak, Allah bekerja. Artinya, Allah bukan saja menciptakan segala sesuatu, tetapi Allah juga tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Dia Allah yang memelihara ciptaannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, sudah seharusnya kita tidak menilai keberadaan Allah, kehadiran Allah dari apa yang sedang atau bisa kita lihat dengan mata jasmani kita. Kita tidak bisa menilai keberadaan Allah dengan apa yang bisa kita dengar dengan telinga jasmani kita. Kita tidak bisa menilai keberadaan Allah hanya dengan apa yang kita bisa rasakan, apa yang bisa kita raba dengan tangan kita. Tuhan atau keberadaan Tuhan lebih besar dari semua itu. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah membiarkan ciptaannya berjalan sendirian tanpa campur tangan dan kontrolnya. Dalam pandangan Allah, apapun yang terjadi, semuanya berjalan dengan sesuai dengan kehendaknya, dengan rencananya. Semua adalah baik di dalam pandangan Tuhan.
Karena Allah yang menciptakan adalah Allah yang penuh dengan hikmat dan bijaksana dan sangat sempurna. Allah tidak mungkin berbuat kesalahan. Inilah yang akan kita bahas malam hari ini berkaitan dengan isi hati Tuhan yang Tuhan tanamkan kepada Nehemia dan bagaimana Nehemia meresponi ini. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan yang kita bahas malam hari ini, sama seperti Tuhan bekerja melalui Nehemia, Tuhan juga bekerja melalui setiap kita, anak-anaknya. Tuhan sekalipun Tuhan bisa melakukan apa saja tanpa campur tangan manusia atau ciptaannya. Tetapi melalui anugerahnya seringkali Tuhan bekerja melalui ciptaannya. Dan salah satunya adalah melalui setiap kita, anak-anak yang dikasihinya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya rindu melalui pertemuan malam hari ini kita bisa meresponi panggilan Tuhan ini dengan benar. Seperti yang Nehemia kerjakan. Seperti yang kita ketahui bersama Bapak Ibu Saudara bahwa keadaan penduduk Yerusalem saat itu dan kota Yerusalem dalam keadaan hancur. Dalam keadaan tercela, di mana mereka dipermalukan dan juga Allah Israel dipermalukan. Minggu lalu kita sudah membahas bahwa ada banyak keluhan atas segala penderitaan yang mereka sedang alami. Mereka kekurangan, mereka kelaparan, mereka harus membayar bunga yang sangat tinggi. Jangankan membayar bunga, untuk hidup sehari-hari pun mereka sudah tidak memiliki uang. Mereka mengeluh, mereka mempertanyakan keberadaan Allah yang katanya atau mereka pernah dengar bahwa Allah Israel adalah Allah yang berkuasa, Allah yang peduli, Allah yang mengasihi umatnya. Tetapi mereka seakan-akan tidak merasakan itu. Dan malam hari ini Bapak Ibu Saudara kita akan belajar bahwa apa yang mereka pikirkan sama sekali salah. Tuhan tidak pernah tidak memperhatikan umatnya. Tuhan tidak pernah tidak peduli dengan umatnya. Tuhan tidak pernah lupa dengan janji-janjinya. Apa yang dijanjikan, apa yang disampaikannya, Tuhan serius untuk menggenapinya. Kalau Tuhan sekarang sedang membiarkan sementara mereka ada di dalam penderitaan, karena Tuhan sedang menghukum mereka. Ingat, Tuhan adalah Tuhan yang adil. Dan kalau Tuhan menghukum bukan untuk membinasakan, tetapi Tuhan menghukum untuk membuat bangsa Israel berbalik kepadanya, bertobat kepadanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jika ada di antara kita malam hari ini yang mempertanyakan banyak pertanyaan seperti penduduk Israel saat itu. Kita kebingungan di dalam menghadapi atau melihat apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Mengapa ini terjadi? Mengapa Allah tidak peduli dan seterusnya. Saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan sedang bekerja dan akan bekerja. Setiap kita anak-anak Tuhan tidak pernah ditinggalkannya. Kita adalah biji mata Tuhan. Seperti Musa menuliskan dalam kitab Ulangan pasal yang ke-32 ayat yang ke-10. Dituliskan demikian. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Ya. Setiap anak-anak Tuhan ada di dalam tuntunan dan perlindungan Tuhan. Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Bapak Ibu Saudara, sekalipun Tuhan sedang menghukum bangsa Israel, sebenarnya Tuhan sedang menuntun
supaya bangsa Israel kembali kepadanya. Ini yang harusnya disadari oleh penduduk Yerusalem. Ini juga yang harusnya disadari oleh setiap kita. Bahwa apapun yang terjadi, Tuhan sedang menuntun. Dia adalah Allah yang Immanuel. Dia selalu menyertai kita. Jangan pernah putus asa untuk menaruh pengharapan yang terus-menerus kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah terlambat. Sekali lagi, jangan pernah meragukan kehadiran Allah. Kita kadang-kadang tidak bisa merasakan, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar dengan mata telinga kita secara jasmani. Tetapi Tuhan bekerja. Dan seringkali di dalam pekerjaannya, Tuhan justru menanamkan kerinduan dan isi hatinya di dalam kehidupan kita. Untuk kita mengerjakan, untuk kita terlibat di dalam apa yang Tuhan sedang kerjakan. Mari kita membaca sekali lagi bagian firman Tuhan ini. Hari ini kita membaca 4 ayat Bapak Ibu Saudara. Ya. Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ayat yang pertama. Riwayat Nehemia bin Hakhalya pada bulan Kislu tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Ya. Garis bawahi Puri Susan. Ayat yang kedua, datanglah Hanani salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem, artinya kota Yerusalem. Ayat yang ketiga, kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada di dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita membaca ayat yang 4 bersama-sama. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Bapak Ibu Saudara, untuk memahami teks ini, ada baiknya kita membaca ayat kunci yang sangat penting, yang bukan saja kita bisa memahami ayat 1 dan keempat yang barusan kita baca, tetapi ayat kunci ini yang bisa membuat kita mengerti seluruh isi kitab Nehemia, yaitu yang dituliskan di dalam kitab Nehemia, pasal yang kedua, ayat yang ke-11 dan ayatnya yang ke-12. Mari kita membaca sama-sama ayat yang ke-11. Pasal yang kedua, maka tibalah aku di Yerusalem sesudah 3 hari aku di sana, ayat yang ke-12. Bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Sekali lagi, aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Inilah yang menjadi kunci malam hari ini Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita memahami bahwa Allah adalah Allah yang bergerak, yang bekerja, dan seringkali melibatkan anak-anak yang dikasihinya. Allah bertindak dan bekerja di dalam melakukan pekerjaan yang Dia sedang genapi atas alam semesta ini. Bisa saja Dia melakukan tanpa melibatkan ciptaannya. Tetapi malam hari ini kita diingatkan bahwa justru seringkali Allah dengan anugerahnya melibatkan anak-anaknya untuk menggenapi rencananya. Untuk menggenapi apa yang menjadi isi hati dan kerinduannya. Khususnya kepada umat Allah. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, kota Yerusalem dan penduduk Israel yang saat itu dalam keadaan tercela,
tidak pernah ditinggalkan oleh Allah selama-lamanya. Allah akan mulai memulihkan penduduk Israel dan kota Yerusalem. Dan bagaimana caranya? Dalam teks ini berbicara, dia bekerja melalui Nehemia. Allah menanamkan kerinduan. Allah menanamkan rencananya di dalam hati Nehemia. Jadi dalam kata lain, bahwa ini dimulai dari Allah, bukan dimulai dari Nehemia. Tetapi apa yang mau kita pelajari dari Nehemia? Bagaimana Nehemia meresponi apa yang Allah inginkan, apa yang Allah rindukan. Bagaimana Nehemia menggenapi rencana dan kehendak Tuhan bagi penduduk dan kota Yerusalem. Ini yang akan kita pelajari. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada di antara kita, atau seringkali bahkan tiba-tiba Tuhan menanamkan sesuatu di dalam hati kita. Tiba-tiba kita diingatkan sesuatu. Tiba-tiba kita didorong untuk mendoakan sesuatu. Tiba-tiba kita didorong untuk melakukan sesuatu. Bagaimana kita seharusnya meresponi hari ini? Ini yang akan kita pelajari dari Nehemia. Dan ini sangat penting Bapak Ibu Saudara. Sadar atau tidak sadar, Tuhan bekerja. Dan Tuhan seringkali ingin melibatkan kita anak-anaknya. Kalau Bapak Ibu Saudara berdoa, Tuhan jadilah kehendak-Mu. Tuhan, aku ingin tahu rencana-Mu. Tuhan, aku ingin menggenapi rencana-Mu. Aku ingin melakukan apa yang Kau kehendaki. Ini saatnya kita memahami dan kita meresponi dengan benar. Jangan-jangan Tuhan sudah menanamkan kerinduannya. Jangan-jangan Tuhan sudah ingin kita melakukan sesuatu apa yang Dia ingin kita lakukan. Tetapi kita salah meresponinya. Sehingga apa yang Allah cita-citakan atau apa yang kita rindukan tidak kita bisa genapi. Kita mau lihat Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan menanamkan isi hatinya kepada Nehemia, bagaimana respon daripada Nehemia. Ya, kita lihat ayat yang pertama Bapak Ibu Saudara dituliskan. Riwayat Nehemia bin Hakalya pada bulan Kislu tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Kalau kita melihat dalam kitab Ester, nanti Bapak Ibu Saudara bisa membaca kalau ada waktu, berbicara tentang Puri Susan. Ester, di dalam kitab Ester dituliskan sebagai benteng Susan. Susan adalah ibu kota daripada Persia. Kalau dituliskan sebagai benteng Susan, bukan berarti memang kota Susan dikelilingi oleh benteng yang kokoh. Bukan berarti, atau tidak ditafsirkan seperti itu. Ya, beberapa penafsir menuliskan bahwa karena begitu kuatnya kota Susan, begitu kokohnya kota Susan, dia seperti kota yang dibentengi oleh benteng yang sangat kokoh. Keberadaan kota Susan adalah satu kota yang sangat kuat, sangat nyaman, sangat penduduk yang ada di dalamnya ada di dalam keadaan penuh dengan damai sejahtera. Tidak ada kekurangan. Kota metropolitan yang sangat sejahtera. Ya, dan di kota seperti itulah Nehemia berada. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tidak ada yang perlu dicemaskan. Semuanya dalam keadaan baik, terkontrol, nyaman. Itu adalah kota di mana Nehemia berada saat itu. Yang ketika dia meminta informasi tentang keberadaan penduduk Yerusalem dan kota Yerusalem kepada Hanani. Tetapi ketika Hanani mengabarkan keberadaan penduduk dan kota Yerusalem yang sedang ada di dalam penderitaan dan sangat tercela, justru Nehemia, sekalipun dia ada di dalam keadaan yang sangat nyaman, sangat sejahtera, dia justru ketika mendengar berita yang tidak baik berkaitan dengan penduduk dan kota Yerusalem,
Ayat yang keempat menuliskan, ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Bagaimana sikap Nehemia? Duduk, menangis, berkabung selama beberapa hari. Dan dia berdoa, berpuasa ke hadirat Allah semesta langit. Ini menunjukkan apa Bapak Ibu Saudara? Bahwa Nehemia sangat peduli dengan keberadaan kota Yerusalem. Sangat peduli dengan penduduk Yerusalem yang mana merupakan nenek moyang daripada Nehemia. Ini berbicara tentang bagaimana Nehemia meresponi apa yang Allah tanam di dalam hatinya. Dengan kata lain, Nehemia memiliki hati dan perasaan Allah. Nehemia tahu apa yang menjadi keinginan Allah. Nehemia tahu kapan waktu yang tepat Allah akan memulihkan penduduk Yerusalem dan kota Yerusalem. Artinya Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat ke dalam teks ini lebih jauh atau lebih dalam, sebenarnya Tuhan turut sedih. Tuhan sebenarnya tidak tega dengan apa yang Tuhan sedang kerjakan kepada penduduk dan kota Yerusalem. Sama dengan kita Bapak Ibu Saudara, kalau kita menghukum anak-anak kita, bukankah kita turut menangis dan turut sedih? Itulah yang ada di dalam hati Allah. Jangan pernah berpikir kalau Allah menghukum anak-anaknya, umatnya, Allah bersuka cita. Tidak. Inilah yang dirasakan oleh Nehemia, bahwa sebenarnya Allah sedang berkabung, Allah sedang bersusah hati, Allah sedang menaruh belas kasihannya kepada penduduk Yerusalem dan kota Yerusalem yang sedang hancur. Di dalam kepeduliannya kita melihat di dalam ayat 4 ini apa yang menjadi prioritas pertama yang Nehemia kerjakan. Ini sangat penting Bapak Ibu Saudara. Bukan saja kita peduli dengan apa yang Tuhan tanamkan di dalam hati kita, tetapi bagaimana kita meresponi atau menjadi prioritas pertama ketika kita menyikapi apa yang Tuhan tanamkan di dalam hidup kita. Ini sangat penting. Jangan terburu-buru melangkah. Nehemia mengajarkan kepada kita, yang pertama yang dilakukannya adalah berdoa. Ya. Nehemia meresponi rencana dan kehendak Tuhan dengan doa-doa yang dipanjatkan kepada Tuhan semesta langit. Nehemia menyadari bahwa rencana dan kehendak Tuhan adalah satu rencana yang besar, yang tidak bisa dikerjakan dengan kekuatannya sendiri, yang tidak bisa dikerjakan hanya mengandalkan talenta, kekuasaan, harta yang dia miliki. Dia menyadari bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang hanya bisa dikerjakan melalui pertolongan Tuhan. Nehemia berdoa kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara, doa merupakan prioritas utama bagi orang-orang yang rindu menjalankan rencana dan kehendak Allah. Doa merupakan prioritas bagi mereka yang peduli dengan beban yang Allah tanamkan di dalam hatinya. Kita tahu Daud, Daniel, Raja Yosafat, Petrus, Paulus, Yohanes, semuanya membawakan apa yang ada atau yang Tuhan tanamkan dalam hidupnya kepada Tuhan terlebih dahulu. Mereka berdoa terlebih dahulu. Dan kita tahu itu yang membuat mereka berhasil
di dalam menjalankan kehendak dan rencana Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus berdoa semalam-malaman untuk memohon campur tangan dan pertolongan Bapa di dalam Dia menggenapi rencana Bapa di dalam dunia ini. Saya percaya penuh Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan bekerja melalui Nehemia. Tetapi Tuhan juga bekerja melalui setiap kita, anak-anaknya. Kalau Allah masih memberikan nafas hidup kepada kita, bukan satu kebetulan. Karena Tuhan masih punya rencana dan kehendak yang harus kita kerjakan. Yang Tuhan ingin kita lakukan adalah kita peduli dengan yang Tuhan tanamkan dan kita bergantung bagaimana kita menggenapi rencana dan kehendak Tuhan yang Tuhan tanamkan di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan yang Maha Kudus, kami yang saat ini memasuki minggu-minggu suci di bulan Desember, bulan penuh rahmat, perayaan menantikan kehadiran Putra-Mu, Anak Domba Allah, untuk menebus dosa dunia, Juru Selamat umat manusia yang Kau kirim karena anugerah kasih-Mu kepada kami, orang-orang yang mudah tergelincir dalam dosa. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami ingin berdoa di bulan suci ini untuk Kanada yang sedang menghadapi cobaan besar di abad ini, baik dalam penanganan pandemi COVID-19 maupun penanganan dampak sosial politik budaya di negara Kanada yang Kau berkati ini. Mohon Kau curahkan hikmat kepada Perdana Menteri Justin Trudeau beserta jajaran aparat pemerintahannya untuk secara bijaksana dan profesional mengeluarkan peraturan-peraturan yang tepat untuk menekan kurva pasien pandemik secara berkesinambungan sampai habis. Dilanjutkan dengan vaksinasi massal yang terorganisasi dengan baik dan menyeluruh. Demikian pula untuk pemulihan ekonomi, lapangan pekerjaan, masalah beban mental dan spiritual masyarakat, budaya dan politik dapat dikembalikan secara bertahap. Untuk tim kesehatan ya Tuhan, mulai dari menteri, kepala departemen, dokter, perawat, pekerja-pekerja esensial, semua mendapatkan kekuatan dan hikmat untuk berbuat yang terbaik, menanggulangi, menuntun masyarakat, dan menjaga kesehatan semua pihak di negeri ini sampai situasi menjadi normal. Oh Tuhan, dalam suasana kebingungan, kadang keterputusasaan, hanya Engkaulah yang dapat memberikan harapan, semangat baru, dan keselamatan. Agar masyarakat Kanada mau kembali memohon kepadamu, minta diampuni kesalahan-kesalahan mereka, mengikuti dengan taat protokol-protokol kesehatan, serta peraturan-peraturan lainnya untuk kebaikan semua pihak. Dan terutama bagi para ahli yang sedang berjuang keras untuk kemanusiaan dengan menyempurnakan vaksin agar Kau jamah mereka, semaikan damai sejahtera, hikmat dan rahmat untuk memperoleh hasil yang optimal, efektif, serta dalam waktu yang secepat-cepatnya dapat didistribusikan. Tuhan, Engkau adalah kasih. Engkau yang mengirimkan Putra Tunggal-Mu di saat manusia sedang galau. Tolonglah dan kasihanilah kami. Kami percaya bahwa Engkau selalu hidup bersama kami selama-lamanya. Hanya dalam nama-Mu saja, Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin.
Bapa di surga, pada malam hari ini kami mau berterima kasih atas penyertaan-Mu sampai hari ini. Tak terasa ya Bapa bahwa kita sudah memasuki bulan Desember di tahun 2020 ini. Kami mau berdoa untuk persiapan perayaan Natal bagi gereja-gereja yang ada ya Tuhan. Dan di bulan yang spesial ini, kiranya Engkau membukakan hati orang-orang yang belum mengenal Engkau, agar mereka dapat melihat betapa besar kasih-Mu pada dunia ini. Tak lupa juga ya Tuhan, walaupun kita masih dalam masa pandemik ini, kami mau berdoa untuk kebaktian-kebaktian yang masih berjalan secara online, supaya semuanya dapat berjalan dengan lancar dan baik. Kami mau berterima kasih atas perlindungan yang telah Engkau berikan kepada kami semua, para jemaat-jemaat ya Tuhan, dan juga hamba-Mu yang selalu setia untuk melayani Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau berikan kesetiaan, sukacita, damai sejahtera pada kami semua ya Tuhan. Dan thank you Tuhan untuk kesetiaan dan penyertaan-Mu selama ini. Tak lupa juga kami mau berdoa agar masa pandemik ini segera berakhir ya Tuhan, sehingga gereja-gereja dapat memulai ibadah secara normal, di mana kita semua dapat bertemu satu sama lain untuk memuji nama-Mu. Kami mau berdoa ya Bapa untuk di tahun 2020 ini, di mana kita semua menghadapi masa-masa yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau memiliki rencana yang indah di balik semua ini ya Tuhan, dan kami percaya bahwa Engkau ingin kami belajar sesuatu dan lebih setia dan lebih bergantung padamu ya Tuhan. Kami semua di sini sangat bersyukur atas perlindungan-Mu. Dan tak lupa kami mau berdoa kiranya Engkau selalu tutup bungkus setiap kami yang ada di sini ya Tuhan, dari malah bahaya dan juga rancangan yang jahat ya Tuhan. Thank you Lord for everything. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Bapa di dalam surga, terima kasih atas privilege sebagai anak-anak-Mu untuk menghampiri dan berdoa ke atas takhta kasih karunia-Mu yang maha kudus. Bapa, dunia masih terus diserang COVID-19 dan semakin meningkat yang terinfeksi dan yang meninggal. Saat ini kami mau berdoa untuk para dokter, perawat, para medis dan semua yang terlibat di dalam melayani pasien-pasien yang terinfeksi. Terima kasih ya Tuhan atas dedikasi dan talenta mereka. Tolong jangan biarkan mereka burn out atau kehilangan semangat. Kasihanilah mereka ya Bapa Surgawi. Terus berikan mereka ekstra semangat, kekuatan, ketekunan, dan sukacita dalam melayani pasien-pasien mereka. Juga tolong lindungi mereka dan semua keluarga mereka dengan kesehatan yang baik. Boleh jauhkan dari coronavirus dan dari segala sakit penyakit yang lain. Sungguh ya Bapa, biar mereka aman dalam lindungan-Mu. Berdoa juga untuk para penderita COVID-19 yang sedang dirawat di setiap rumah sakit, agar mereka diberikan kesabaran untuk bertahan. Mohon belas kasihan-Mu, sehingga mereka boleh memperoleh anugerah kesembuhan yang sempurna dari COVID-19. Dan melalui kesembuhan ini, ada ucapan terima kasih dan syukur kepadamu dan memuliakan nama-Mu. Berdoa untuk yang sedang dikarantin, agar mereka juga bisa sabar untuk bertahan, untuk tinggal di rumah, taat pada protokol-protokol yang sudah ditetapkan for self-isolation, agar virus tidak terbawa keluar dan tertular ke orang lain. Ya Tuhan, hanya Engkau yang sanggup memberikan hikmat dan kesadaran kepada mereka untuk mengerti bahwa pengorbanan mereka untuk patuh dapat membawa impak yang besar bagi kesehatan banyak orang, limit the death rate, dan meratakan kurva COVID-19. Bapa, terima kasih pula untuk vaksin-vaksin yang telah ada dalam waktu yang singkat dan yang telah diuji efikasinya. Kami percaya Engkau yang turut bekerja memberikan hikmat dan kepintaran kepada vaksin researcher dan medical scientist untuk menemukan vaksin-vaksin ini. Berdoa biar vaksin-vaksin ini boleh cepat di-approve sehingga boleh diproduksi dan didistribute ke negara-negara sehingga banyak orang bisa tertolong. In Jesus' precious name we pray. Amen.
Ya Tuhan, malam ini kami berdoa Tuhan, khususnya bagi bangsa Indonesia Tuhan. Kami minta Tuhan perlindungan-Mu Tuhan untuk bangsa Indonesia Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan Presiden Jokowi Tuhan, beserta Wakil Presiden, dan juga aparat-aparat pemerintah semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berdoa Tuhan pada masa sulit saat ini Tuhan, khususnya dalam masa pandemi ini Tuhan, Kau yang terus berikan mereka hikmat Tuhan untuk menjalankan pemerintahan Indonesia dengan benar Tuhan. Berdoa juga Tuhan khususnya untuk para dokter dan para medis Tuhan yang saat ini sedang mungkin kelelahan Tuhan menangani kasus COVID ini Tuhan. Kau yang terus memberikan mereka kekuatan, perlindungan bagi mereka dan juga untuk keluarga mereka Tuhan. Kau yang berikan semangat selalu Tuhan pada masa-masa sulit ini Tuhan. Kami mau serahkan juga Tuhan perekonomian Indonesia Tuhan pada saat masa sulit ini Tuhan. Kau yang berikan hikmat Tuhan kepada pemerintah Tuhan ketika mereka membuat decision yang penting Tuhan untuk ekonomi Indonesia Tuhan. Berdoa juga Tuhan, Kau yang provide Tuhan untuk semuanya warga Indonesia Tuhan yang saat ini mungkin kesulitan Tuhan dalam financial mereka Tuhan. Berdoa juga Tuhan bagi semua warga Indonesia Tuhan supaya mereka bisa dengan taat Tuhan mematuhi perintah-perintah dari pemerintah saat ini Tuhan, khususnya peraturan-peraturan mengenai COVID Tuhan, supaya kasusnya semakin membaik Tuhan. Kami serahkan Tuhan bangsa Indonesia Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang sedang melayani saat-saat ini. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan dan kemampuan. Dan biarlah pengharapan mereka hanya di dalam Engkau saja, bukan kepada manusia, sehingga mereka boleh tetap dan semakin bersemangat melayani Tuhan dan jemaat. Tuhan, kami juga berdoa untuk kebaktian online seri Natal yang saat ini sedang berjalan. Kami berdoa untuk orang-orang yang terlibat sehingga khotbah online seri Natal ini boleh ada. Dari yang melakukan rekaman, edit, puji-pujian, doa, sampai hamba-hamba Tuhan yang mempersiapkan firman. Tuhan, tolong mereka semua Tuhan yang sudah bekerja dengan susah payah sehingga khotbah-khotbah ini boleh didengar dan dipersiapkan untuk jemaat. Dan ajar kami ya Tuhan, kami sebagai jemaat juga boleh menghargai firman Tuhan yang dipersiapkan begitu rupa, supaya kami diubahkan dan mengalami Kristus dan bersemangat untuk hidup bagi Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau akhir tahun ini Tuhan berikan kesempatan untuk gereja kami bersama Yayasan Indonesian akan mengadakan fundraising nasi bungkus untuk dibagikan kepada orang-orang di Indonesia yang dalam kekurangan dan yang membutuhkan, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Yang mana nanti pelayanan ini akan dilakukan oleh Yayasan Bethesda Ministry. Melalui misi Natal ini kami sebagai jemaat boleh terlibat mengambil bagian dengan memberikan dana untuk membantu dan membagikan berkat kepada orang-orang di Indonesia. Kami berdoa untuk jemaat yang sudah terlibat dan ikut ambil bagian untuk mensupport misi Natal ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Pakailah setiap kami untuk menjadi saluran berkat. Semua dana yang terkumpul sampai minggu ketiga bulan Desember ini akan langsung disalurkan kepada Yayasan Bethesda Ministry. Tuhan memakai orang-orang yang menangani dana ini dengan baik. Berdoa juga untuk tim Bethesda yang nanti akan menjalankan pelayanan pembagian nasi bungkus pada saat mereka bertemu secara fisikal, supaya mereka tetap menjaga protokol sesuai dengan anjuran pemerintah. Berdoa juga secara khusus untuk Ibu Yani, Tuhan yang menjaga, melindungi, dan memelihara kesehatan Ibu Yani serta mencukupi segala kebutuhannya. Berikan hikmat urapan-Mu Tuhan kepada Ibu Yani di dalam pelayanannya di Indonesia supaya tetap berjalan dengan lancar di masa pandemik ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur jika malam hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan juga kami boleh memanjatkan doa-doa syafaat kami. Tuhan,
Apa yang kami kerjakan malam hari ini, kami percaya ya Tuhan, semuanya anugerah yang daripada Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau sedang bekerja melalui setiap anak-anak-Mu yang berkumpul malam hari ini ya Tuhan. Kalau Engkau bekerja melalui Nehemia, Tuhan tolong Engkau juga bekerja melalui setiap kami. Berikan hati yang peduli seperti hati Nehemia ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Berikan hati yang lembut, hati yang peka untuk mendengar dan menerima apa yang menjadi isi hati dan kerinduan hati-Mu ya Tuhan. Dan kami mau berdoa biarlah Allah Roh Kudus yang menolong setiap kami. Untuk kami terus-menerus mendekat kepadamu ya Tuhan. Untuk kami terus-menerus bergantung sepenuhnya kepadamu. Dan pakai kami buat kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan sisa hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Sampai jumpa di dalam kebaktian hari Minggu nanti. Dan jangan lupa tolong persiapkan roti dan cawan. Karena hari Minggu dalam kebaktian online kita akan mengadakan perjamuan kudus. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.